Cewek itu nggak boleh ambis. Perempuan nggak usah sekolah tinggi-tinggi, jangan sampai menyaingi suaminya. Gitu. Harus nerima gaji rendah hanya karena aku perempuan. Perempuan yang cantik itu otaknya kosong, tapi gampang banget dapat pekerjaan. Cewek itu nggak boleh ambis. Ada istilahnya kayak trophy wife yang dinilai kalau cewek itu ujung-ujungnya kan nanti juga jadi seorang ibu rumah tangga. Jadi cewek itu tidak berhak mencoba di luar kemampuan dia. Kalau mau menjadi perempuan itu harus feminin gitu. Sesimpel suka warna pink gitu kan, kayak itu hal-hal yang dikaitkan dengan feminitas gitu. Kita juga bisa main game-game yang kayak cowok gitu main. Kadang cowok cuma emang bisa mainnya, kadang udah main aja mainan cewek aja. Kayak lah cowok ngapain sih nonton bola, ngapain sih teriakin cowok yang berebut suatu benda dari kulit itu gitu. Nggak ada yang pernah ngomongin kayak gitu. Nah tapi kalau perempuan kayak rame-rame misalkan nonton konser gitu atau bikin beauty video kayak centil amat gitu, terus kayak atau enggak ngapain sih teriak-teriak lebay. Pokoknya banyak hal yang dilakukan perempuan tuh dianggap berlebihan, sementara yang dilakukan laki-laki tuh biasa aja. Pengalaman stereotip menjadi pengalaman yang nggak terpisahkan sih dari perempuan Batak seperti aku. Stereotip seperti perempuan harus lebih hormat pada laki-laki, perempuan nggak usah sekolah tinggi-tinggi, jangan sampai menyaingi suaminya gitu ya. Dan berbagai peran-peran domestik yang membuat perempuan sangat terbatas. Perempuan harus ngurus anak, perempuan harus lebih apik dan lebih baik mengurus anak, mengurus rumah dan seterusnya. Perempuan harus mengikuti standar kecantikan, harus kurus, harus putih terlebih dahulu agar diakui sama lingkungannya. Perempuan yang cantik itu otaknya kosong, tapi gampang banget dapat pekerjaan. Indonesia itu menganggap perempuan kok bisa masuk engineer, jadi terjadi diskriminasi apakah perempuan mampu bekerja di bidang engineer. Di kantor aku perempuan satu-satunya. Gap yang aku rasain tuh yang pertama sih soal salary ya, gap salary. Jadi waktu aku dipromot jadi manajer, gajiku tuh sama asistenku. Bahkan gajinya lebih gede karena asisten aku tuh laki-laki. Dan alasannya sih dia udah nikah, jadi butuh uang lebih banyak. Padahal secara kemampuan aku jauh daripada asisten aku ini. Stereotip ini harus betul-betul kita lawan bersama. Kenapa? Karena perempuan punya hak yang sama seperti laki-laki, akan sangat lebih baik ketika dijalani atau dilakukan tanpa bias-bias terhadap perempuan ataupun terhadap laki-laki sekalipun dan seterusnya. Jadi stereotip itu hanya mengecilkan atau menyempitkan makna perempuan. Aku merasa ini nggak adil sih. Secara kualitas pekerjaan dan skill aku lebih baik dan harus nerima gaji rendah hanya karena dianggap perempuan bukan tulang punggung keluarga. That doesn't make sense. Apa kabar para perempuan breadwinner yang bekerja karena mereka harus menafkahi keluarga, menafkahi orang tua, menyekolahkan adik-adiknya, atau para single mom misalnya? Kita harus belajar membangun budaya yang tidak melihat perempuan melulu dari penampilannya. Banyak banget di luar sana perempuan-perempuan yang cantik, yang dengan isi otaknya, dengan kepintarannya bisa memimpin sebuah perusahaan. Perempuan harus berdaya sama aja seperti laki-laki. Sering kita dengar bahwa anak laki-laki itu harus kuat loh, harus pintar karena harus menafkahi sebuah keluarga. Menurut aku itu sebuah anggapan yang usang karena dua-duanya harus kuat. Baik anak perempuan atau anak laki-laki sama-sama harus dididik supaya jadi sosok yang kuat. Karena menurut aku, setiap orang, nggak cuma perempuan, itu punya kendali atas dirinya sendiri. Iyalah lo cantik, gampang, padahal nggak kayak gitu. Perempuan itu banyak banget prestasinya di luar dari itu, dan perempuan itu harus bisa stand buat diri dia sendiri. Balik lagi kepada diri kita masing-masing. Kalau saya membuktikan, saya sebagai seorang perempuan, apalagi seorang engineer, saya membuktikan saya mampu dan saya pasti bisa. Goal saya di akhir hayat saya harus punya pabrik yang minimal kurang lebih 50% adalah pegawainya wanita. Kita sama-sama perempuan dan perempuan lainnya tuh bisa saling menguatkan gitu. Kalau misalkan kita mau ada yang berubah di masyarakat kita, di society kita, belajar untuk saling berkontribusi satu sama lain, apalagi untuk support ya. Ya, harapannya sih perusahaan-perusahaan Indonesia punya sistem penggajian yang jelas ya. Urusan gender jangan dimasukin ke dalam standar penggajian. Stoplah ketidakadilan gender dalam lingkungan kerja. Aku percaya bahwa dimulai sedini mungkin.
Misalkan aku sebagai seorang ibu, anakku laki-laki satu gitu ya, masih kecil, aku sering sekali mulai mengajarkan dia sedini mungkin. Perempuan dan laki-laki itu adalah setara, Tuhan ciptakan dengan penuh kebaikan, sehingga narasi-narasi kesetaraan itu yang seringkali aku beritakan, aku kumandangkan, supaya kita semua punya gairah sama-sama untuk menunjukkan siapa kita, punya sebuah perasaan bahwa saya berharga karena saya perempuan. Perempuan harus berdaya, dan perempuan yang berdaya itu jangan dijadikan sebagai ancaman atau momok yang menakutkan bagi laki-laki gitu, karena kita sama, perempuan dan laki-laki sama-sama manusia, dan menurut aku setiap manusia harus berdaya atas dirinya sendiri dan atas kehidupannya sendiri. Maya Angelou, salah satu aktivis dan penulis puisi dari Amerika favorit aku, pernah mengatakan setiap perempuan yang sedang membela dirinya tanpa disadari, tanpa ia mengklaimnya, ia sedang membela hak perempuan seluruh dunia. Dan itu yang menggerakkan saya, yang menggugah saya untuk selalu menyadari bahwa perempuan berharga dan kita setara.